so bright, strawberry champagne. Oh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, mari silakan masuk dia. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Oh iya, sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti proses konseling kan dia? Iya, Bu. Sebelumnya saya sudah pernah mengikuti, Bu. Tapi itu sudah cukup lama, Bu. Sekitar setahun yang lalu. Oh baiklah kalau begitu. Kalau seperti itu, sekiranya apa yang masih kamu ingat mengenai konseling itu sendiri dia? Yang saya ingat mengenai konseling itu, Bu, proses pemberian bantuan kepada klien, tidak hanya kepada klien yang bermasalah aja, tapi membantu klien untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya, sehingga ia mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu, yang saya ingat. Oh, itu sudah cukup baik dia. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan kembali ya mengenai konseling itu sendiri. Nah, konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor pada konselingnya, secara khusus yang dilakukan melalui interaksi antara dua dengan tatap muka. Nah, di mana di sini ini adalah konselor dan konselor, bukan hanya konselor dan konseling saja. Di sini pun kami para konselor ini memiliki etika dasar dalam proses konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana konselor ini menjamin bahwa masalah yang dia hadapi ini hanya Tuhan, saya, dan kamu saja yang mengetahuinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika masalah kamu ini diketahui orang lain. Sehingga diharapkan saat proses konseling pun kamu terbuka dengan masalah kamu agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Jadi apakah kamu sudah mengerti dia? Iya, saya udah ngerti, Bu. Saya akan terbuka dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Baiklah, terima kasih kamu mau bekerja sama dalam proses konseling ini. Iya, Bu. Nah, sekarang bisakah kamu katakan tentang apa yang kamu resahkan sehingga kamu datang menemui Ibu hari ini? Gini, Bu, saya hari ini. Jadi saya bingung harus gimana mengatasi kecemasan saya itu. Bisa kamu perjelas apa yang menjadi penyebab kamu merasakan hal tersebut ya? Akhir-akhir ini saya cemas dikarenakan sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA. Saya takut jika saya tidak dapat melakukannya sesuai dengan harapan saya, karena hal ini saya menjadi tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sulit tidur malam. Saya takut, Bu, saya kepikiran. Ayah dan ibu saya juga harus mengetahui hal ini. Mereka mengatakan saya mampu untuk mengikuti tes tersebut dan saya bisa membanggakan mereka. Tetapi hal tersebut masih membuat saya cemas dan kepikiran. Saya harus gimana ya, Bu? Kamu tenang ya dia. Lalu apakah hal ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan dan tidak ingin mengikuti tes tersebut? Enggak, Bu. Saya sangat ingin mengikuti tes ini. Saya merasa ini kesempatan saya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan membanggakan orang tua saya. Tetapi di sisi lain, ketakutan dan kecemasan saya ini membuat saya berpikir apakah saya bisa melakukan tes tersebut sesuai harapan saya ini. Membuat saya selalu kepikiran. Berarti dapat dikatakan kamu ini merasa sangat cemas ya dia, dan ketakutan dengan jalannya tes yang akan kamu hadapi nanti. Apakah benar seperti itu dia? Iya, Bu, seperti itu yang saya pikirin. Apakah Ibu pernah mengalami hal yang sama seperti saya saat ini? Kalau hal itu sebenarnya Ibu juga pernah merasakannya, tetapi pada akhirnya Ibu berhasil melewatinya dengan baik. Selalu berpikir positif itu kuncinya dia. Iya, gitu, Bu. Saya melakukan hal itu, tapi tetap aja kepikiran.
Ibu mengerti dengan apa yang dia rasakan saat ini. Jadi dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kamu merasa cemas sehingga membuat kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari. Kamu juga sudah membicarakan hal ini kepada kedua orang tua kamu akan hal ini dan mereka meresponnya dengan baik dan sangat mendukung kamu. Tetapi hal itu tetap membuat kamu merasa takut, cemas, dan kepikiran dengan tes yang akan kamu hadapi. Kamu takut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benarkah demikian dia? Ya Bu, benar. Baiklah dia, setelah mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi tadi, selanjutnya kita akan melakukan teknik desensitisasi untuk mengatasi kecemasan kamu ini. Teknik desintisasi itu apa Bu? Teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan dan konseli dengan membuat konseli ini rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Tingkat kecemasannya atau hierarki kecemasan ini disusun oleh reaksi kecemasan yang rendah sampai reaksi kecemasan yang tinggi. Kemudian konseli ini diminta untuk rileks kembali dan membayangkan setiap tingkatan kecemasan. Apakah dia mengerti? Ya Bu, saya sudah ngerti. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti, sekarang kita akan mulai ya. Kamu silakan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Pejamkan mata kamu, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali hitung di dalam hati. Baiklah, sekarang kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sangat kamu sukai, di mana tempat tersebut ini membuat kamu ini sangat nyaman. Jika kamu sudah membayangkannya, anggukan kepala kamu. Di manakah tempat yang membuat merasa nyaman dan lebih santai dia? Sekarang saya berada di padang rumput yang luas, Bu. Bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan dengan siapa kamu di sana? Di sini suasananya sangat sunyi, sejuk, dan menyenangkan hati saya. Dan di sini saya hanya yang indah Ibu. Bagus dia. Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Jika iya, anggukan kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih rileks, sekarang kamu tarik napas dalam-dalam lagi dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali hitung dalam hati kamu. Sekarang, buka mata kamu perlahan-lahan. Apa yang kamu rasakan sekarang dia? Saya merasa lebih lega, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke desensitisasinya. Ibu minta kamu menuliskan hierarki kecemasan kamu saat mengikuti tes beasiswa tersebut. Baik, Bu. Ini, Bu, udah. Terima kasih. Nah, sekarang kamu sudah menuliskan kecemasan kamu. Sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasi. Kamu silakan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Pejamkan mata kamu, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali hitungan di dalam hati. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Jika iya, anggukan kepala kamu. Baiklah, sekarang bayangkan kamu bangun dari tempat tidur kamu di pagi hari, di mana tes beasiswa ini akan dilaksanakan. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk di pinggiran tempat tidur, kemudian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya saat itu tidak terlalu cemas ataupun gugup. Baiklah, kita lanjut. Sekarang bayangkan kamu di perjalanan menuju tempat tes beasiswa dan pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk di dalam mobil sambil mengulang pelajaran yang saya pelajari. Saya mulai merasa cemas, Bu. Saya mulai tidak tenang memikirkan tentang
Baiklah, kemudian kamu bayangkan kamu sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di tempat itu, bagaimana suasananya, dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya cuma duduk menunggu. Suasana di sana sangat sunyi dan ini membuat saya semakin gugup, Bu. Saya cemas. Tangan saya mulai berkeringat, jantung mulai berdegup sangat kencang, Bu. Saya merasa keringat dingin sembari menunggu nama saya dipanggil. Baiklah, sekarang kamu tenang, tarik napas kamu dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali hitung dalam hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuatmu nyaman dan rileks. Buat dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukan kepala kamu dia. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya masih gugup dan cemas, Bu, tetapi sedikit berkurang. Sekarang tangan saya tidak lagi berkeringat, tetapi jantung saya masih berdegup kencang. Bagus dia. Sekarang kita lanjut kembali. Bayangkan sekarang nama kamu dipanggil dan kamu berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya berjalan masuk ke dalam ruangan dengan keadaan semakin cemas, Bu. Dada saya bergetar, saya kembali keringat dingin, jantung saya semakin berdegup kencang. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan tes itu. Baiklah, kamu tenang dia. Kamu bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman, kemudian tarik lagi napas kamu dalam-dalam, keluarkan dari mulut sampai kamu merasa rileks kembali. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukan kepala kamu. Bagus kalau begitu. Sekarang kita lanjutkan kembali saat kamu berada di ruang tes. Bayangkan kembali saat kamu memasuki ruang tes. Sekarang, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa lebih baik walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi. Tidak apa, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruangan tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan sekarang? Suasana terasa semakin menakutkan, Bu. Ruangan sangat sunyi, hanya ada 5 orang termasuk saya yang ada di dalam ruangan itu. Semua terlihat tegang dan gugup. Saya kembali merasakan kecemasan, saya semakin meningkat, Bu. Kamu tenang, tarik napas kamu dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman sambil kamu membayangkan tempat yang membuat kamu nyaman. Apakah kamu sudah kembali nyaman, dia? Baik, kita lanjutkan lagi. Kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke dalam ruangan tersebut dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya. Saya merasa kecemasan saya berkurang walaupun ketergantungan itu masih ada, saya rasakan. Baguslah kalau begitu dia. Sekarang ibu minta kamu untuk lemaskan seluruh tubuh, renggangkan otot-otot kamu. Selanjutnya kamu kembali tarik napas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian perlahan-lahan buka mata kamu. Nah, bagaimana sekarang perasaan dia? Saya merasa sekarang udah merasa lebih baik daripada di awal tadi, Bu. Baguslah kalau begitu. Kamu sudah merasa lebih nyaman dia. Ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu dan ibu yakin kamu bisa menjalani tes beasiswanya tersebut dengan sangat baik. Ya, Bu, terima kasih atas bantuan Ibu. Iya, sama-sama dia. Ibu minta kamu untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu ya. Iya, Bu, saya akan berusaha. Baiklah, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Bagaimana?
Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm gonna